salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fandi Polerno Haryansa Kosat, mahasiswa program studi manajemen dengan NPM 41240084, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timur. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester dengan program mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya akan berbagi sedikit kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas bersama dengan tema yang saya bawakan, menggunakan masa muda untuk kemuliaan Allah. Berbicara soal masa muda, banyak anak-anak muda yang menggunakan masa muda mereka sebagai momen untuk mencari jati diri mereka. Dan oleh karena itu tidak heran banyak anak-anak muda yang terjebak dalam pengaruh negatif dan juga kebiasaan buruk. Namun karena kasih Tuhan Yesus melalui Alkitab yang selalu mengajarkan dan mendidik kita bagaimana kita harus memanfaatkan waktu masa muda kita untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu menegaskan bahwa di Pengkhotbah 12 ayat 1 menjelaskan kepada kita semua bahwa pentingnya menggunakan masa muda untuk mengingat dan melayani Tuhan sebelum tiba masa tua kita. Oleh karena itu, terkait dengan tema yang akan saya bawakan, akan ada beberapa poin yang akan kita bahas bersama, yaitu di poin pertama, masa muda adalah waktu yang berharga untuk Tuhan. Berbicara soal masa muda, kenapa masa muda adalah waktu yang berharga untuk Tuhan? Kenapa bukan masa tua yang menjadi masa berharga untuk melayani Tuhan? Kenapa harus masa muda? Tentunya ada beberapa alasan mengapa masa muda adalah waktu yang berharga untuk Tuhan. Alasan pertama yaitu masa muda adalah masa kekuatan dan potensi maksimal. Saya ajak teman-teman kita semua membaca di dalam Amsal 20 ayat 29 yang mengatakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah ubannya. Di Amsal 20 ayat 29 mengatakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya, di mana masa muda adalah waktu seseorang memiliki energi, kekuatan fisik dan mental yang maksimal. Tuhan memberikan kita masa ini untuk kita gunakan secara produktif bagi tujuan-tujuan yang mulia, termasuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi teman-teman, Tuhan itu memberikan kita semua masa muda di mana kita masih punya energi, kekuatan fisik dan mental yang maksimal untuk kita gunakan semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi tidak heran di kehidupan sekarang banyak anak-anak muda yang menggunakan semuanya itu untuk mencari kepuasan pribadi, untuk mencari kesenangan pribadi, untuk mencari hal-hal yang memuaskan diri mereka dan juga mencari aktualisasi diri. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini juga, di mana poin pertama ini menjelaskan bahwa masa muda adalah waktu yang berharga untuk memuliakan nama Tuhan. Kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab, ya teman-teman, di mana dia selama masa mudanya dia sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, yaitu di dalam Yeremia 1 ayat 4-8 itu menegaskan kepada kita semua bahwa Yeremia, di mana itu menjelaskan kepada kita semua bahwa Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi saat ia masih muda. Meski Yeremia itu sempat merasa tidak layak karena dia masih muda, masih penuh dengan segala kekurangan, mungkin segala hal dia merasa tidak mampu, mungkin masih ada yang lebih mampu, lebih bisa dari dia, sehingga dia bilang, Tuhan, kayaknya saya belum bisa untuk menjadi seorang nabi. Tapi di saat itu Tuhan meyakinkan dia bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang akan menyertai dalam setiap tugasnya, sehingga Yeremia menjadi kuat dan tidak takut untuk menghadapi semua itu, menghadapi semuanya itu. Dari kebenaran firman Tuhan, dari kisah Yeremia kita dapat mempelajari bahwa ketika Tuhan memilih kita untuk mengerjakan pekerjaan pelayanannya, maka jangan pernah kita takut atau khawatir tentang hal apapun juga, karena ketika Tuhan memilih, Tuhan pun akan menyertai setiap kehidupan kita. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita perlu untuk lebih bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita berjalan sendirian, berjalan dengan mengandalkan kekuatan pribadi kita. Mari setiap kita menjadi seperti seorang Yeremia yang sudah dipilih Tuhan, tetapi dia masih merasa tidak layak. Tapi di saat itu Tuhan meyakinkan dia bahwa Tuhan sudah memilih dan Tuhan akan menyertai kehidupannya. Selain dari Yeremia, kita juga belajar dari beberapa tokoh Alkitab lainnya, yaitu di dalam Samuel, ya. Mungkin teman-teman bisa membaca di dalam 1 Samuel 3 ayat 1-10. Itu menceritakan bahwa sejak kecil Samuel diserahkan oleh ibunya yang bernama Hana untuk melayani Tuhan di bait suci di bawah naungannya Nabi Eli. Jadi di dalam firman Tuhan tentang Samuel ini, dia dari kecil sudah ditaruh di bait suci untuk melayani Tuhan. Jadi ketika
Tuhan memanggilnya untuk ada nubuatan tentang yang akan terjadi kepada Nabi Eli. Dia masih bingung ya, dia masih bingung karena di zamannya Samuel itu masih nubuatan mungkin terjadi tetapi tidak sering terjadi teman-teman, sehingga dia masih bingung begitu. Sehingga Tuhan memanggilnya, dia pikir itu Nabi Eli yang memanggil dia. Yang kedua kali pun dia masih berpikir yang sama, dan yang ketiga kali Nabi Eli menyadari semua itu dan memberitahukan kalau ketika nanti ada yang memanggilmu lagi, bahwa katakanlah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Dari semua itu kita belajar bahwa kalau Samuel ini mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan teman-teman. Jadi dia boleh mengenal, dia ada kepekaan terhadap suara Tuhan. Bayangkan jika Samuel itu tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin ketika orang memanggil atau Tuhan memanggil dia seperti itu, dia akan merasa bingung atau merasa takut dalam hatinya, atau merasa dia takut, oh ini pasti ada sesuatu nih, kayak iblis atau setan. Di zaman sekarang kita mungkin takut kalau ada orang yang memanggil kita tanpa ada tampilan fisik tubuh dia di depan, mungkin kita akan merasa sangat-sangat takut teman-teman. Tetapi di situ apa? Samuel dibilang, Tuhan berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Dari semua itu kita dapat mengetahui bahwa Samuel ini adalah seseorang yang taat kepada Tuhan. Dia juga bukan tidak hanya taat kepada Tuhan, tetapi dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia taat dan dia juga mempunyai kepekaan terhadap suara Tuhan teman-teman. Jadi teman-teman, bagi setiap kita yang mungkin masih muda ataupun yang teman-teman yang kita masih muda, mari kita gunakan setiap kesempatan yang ada yang Tuhan berikan selagi kita masih kuat, masih sehat. Mari kita gunakan kehidupan kita untuk kita membangun hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan, untuk kita lebih mengenal suara Tuhan, ada kepekaan terhadap suara Tuhan teman-teman. Di sini juga saya ingin berbagi terkait dengan poin yang dimana masa muda adalah waktu yang berharga untuk Tuhan, terkait dengan poin yaitu masa muda ya adalah waktu yang berharga. Kesaksian pribadi saya bahwa saya adalah seorang pelayan Tuhan. Saya hidup di keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi saya sudah mengenal Tuhan dari kelas 4 SD. Di singkat cerita, saya melayani Tuhan itu di usia saya yang SMP kelas 2. Di mana teman-teman ketahui bahwa di saat SMP kelas 2 itu adalah masa-masa di mana kita lagi mencari momen pencarian jati diri kita seperti apa teman-teman. Tapi di saat itu saya sudah dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Kami adalah seorang gereja muda, jadi saya menjadi pelayan Tuhan sebagai seorang worship leader. Di situ saya melayani Tuhan di masa muda saya. Ketika saya melayani Tuhan tidak mudah teman-teman. Saya juga merasa tidak mampu, saya merasa tidak layak, karena saya pikir ada beberapa teman-teman saya yang masih bisa lebih baik dari saya, yang public speakingnya masih lebih luar biasa daripada saya. Tetapi di saat itu Tuhan memilih saya menjadi salah satu pelayannya Tuhan, yang salah satu alat dalam tangannya Tuhan untuk mengerjakan pelayanannya. Dan di saat itu saya mungkin merasa takut teman-teman, saya merasa tidak mampu karena dengan segala keterbatasan saya. Tetapi saya percaya bahwa dalam kisah Yeremia itu menegaskan kepada saya, sangat menegaskan kepada saya bahwa saya harus menjalankan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam diri saya. Karena saya tahu Tuhan yang memilih saya, bahkan Tuhan yang akan menyertai saya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini juga saya masih bisa melayani Tuhan. Saya menggunakan seluruh kehidupan saya menggunakan seluruh masa muda saya hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Itu saja poin pertama yang akan kita bahas. Kita masuk lagi ke poin yang kedua. Poin yang kedua alasannya adalah masa muda adalah waktu yang berharga bagi Tuhan. Alasannya yang kedua adalah masa muda adalah dasar untuk masa depan. Masa muda adalah saat dimana seseorang membangun karakter, kebiasaan, dan arah hidup. Pilihan yang dibuat pada masa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa depan. Jika digunakan untuk Tuhan, masa muda menjadi fondasi yang kokoh untuk memuliakan namanya. Jika digunakan untuk Tuhan, masa muda kita menjadi fondasi yang kokoh, karena pilihan yang kita tentukan hari ini untuk menjamin masa depan kita ke depannya. Jadi teman-teman, kalau berbicara soal masa depan, saya percaya bahwa teman-teman semua menginginkan yang namanya masa depan yang penuh harapan. Tetapi kita perlu mengetahui juga bahwa masa muda adalah dasar untuk masa depan. Jika kita gunakan masa muda kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berkenan mencari hati Tuhan, untuk menyukakan hati suci Tuhan, saya percaya masa depan kita akan dengan sendirinya Tuhan rancangkan dengan damai sejahtera. Tetapi kalau kita masa muda kita gunakan untuk kepuasan hal-hal duniawi, hal-hal yang merugikan hati Tuhan, hal-hal yang merugikan sesama kita juga, itu dalam pikiran saya selalu bilang bahwa jangan pernah bermimpi terlalu tinggi,
kalau masa muda kita gunakan untuk hal-hal yang salah, teman-teman. Mari kita gunakan masa muda kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Kalau kita menginginkan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, maka apa yang kita tentukan hari ini menentukan masa depan kita ke depannya. Karena di Yeremia itu jelas mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Itu semua akan terjadi, firman Tuhan tersebut akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, jika kita mencari Tuhan, jika kita membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, teman-teman. Oke, itu adalah poin yang pertama. Di poin yang kedua kita akan membahas tentang panggilan untuk menjadi teladan di masa muda. Berbicara soal menjadi teladan, teman-teman. Seringkali kita selalu takut karena saya masih muda, saya pikir menjadi teladan dalam hal apa dulu ini, begitu. Jadi terkesan di dalam perspektifnya anak-anak muda selalu bilang menjadi teladan. Saya tidak bisa menjadi teladan, apalagi menjadi teladan untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah, seperti apa itu, teman-teman? Mari kita bahas tentang poin kedua ini, yaitu panggilan untuk menjadi teladan di masa muda. Masa muda memberi kesempatan untuk menjadi inspiratif dan pengaruh positif bagi orang lain. Pemuda memiliki energi dan antusiasme yang dapat menarik orang lain untuk mengenal Tuhan. Jadi masa muda kita harus menjadi teladan bagi sesama kita. Dari poin yang kedua ini kita belajar tentang ada satu contoh tokoh Alkitab yang sangat luar biasa juga. Kita mungkin teman-teman kita bisa baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Itu mengatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini adalah firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada Timotius, di mana Timotius ini melayani Tuhan sebagai rekan Rasul Paulus sejak muda. Paulus menasihati untuk tidak membiarkan orang meremehkan Timotius karena usianya yang muda, tetapi menjadi bagaimana Paulus menasihati Timotius untuk menjadi teladan dalam iman dan perbuatan. Terkait dengan kebenaran firman Tuhan ini, teman-teman, ketika kita mendengarkan tentang tema yang tadi saya bilang menggunakan masa muda untuk kemuliaan Tuhan, pasti di pikiran teman-teman adalah harus menyerahkan hidup untuk melayani di gereja sepenuhnya. Itu adalah mindset yang salah ya, teman-teman. Karena bagaimana kita menggunakan masa muda untuk memuliakan Allah, itu bisa saja dari segi perbuatan kita, dari segi tutur kata kita, dari segi perilaku kita, atau bagaimana kita membawa diri kita ke banyak orang. Di situ menjelaskan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tetapi karena engkau muda, tetapi harus jadi teladan dalam setiap perkataan kita, dalam tingkah laku, dalam kasih. Jadi bagi setiap kita, teman-teman, mari kita gunakan setiap kesempatan yang ada. Dalam firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini, teman-teman, tetapi marilah kita berubah oleh pembaharuan budi kita supaya kita lebih bisa merepresentasikan di mana kasih Tuhan itu ada dalam diri kita, teman-teman. Seperti itu. Dan juga mari setiap kita perlu menggunakan waktu yang ada, masa muda kita yang ada, untuk terus lebih bisa menjadi berkat bagi sesama kita, teman-teman. Karena panggilan untuk menjadi teladan di masa muda itu kita harus bisa untuk belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Salah satu tokoh Alkitab selain dari Timotius ini, di mana 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan seperti itu. Selain dari Timotius juga ada kisah seorang Daniel bersama sahabat-sahabatnya. Jadi Daniel itu sedang berada di pembuangan di Babel, di mana di situ mereka dipaksa untuk menyembah berhala. Tapi di saat itu Daniel dengan teman-temannya, rekan-rekannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap punya pendirian yang teguh, mereka tetap punya iman yang teguh dan kokoh kepada Tuhan. Dari situ kita belajar bahwa sebagai orang muda kita perlu untuk mempertahankan atau perlu untuk konsisten terhadap apa yang kita pilih, terhadap apa yang kita perbuat. Jika saat ini kita lagi berusaha untuk menjadi hidup lebih baik, saya mengingatkan, menasihati kepada kita semua untuk tidak boleh kita terpengaruh dengan hal-hal yang buruk,
Tidak boleh kita terpengaruh dengan ejekan atau hinaan teman-teman kita. Tapi marilah kita berubah dan kita terus tetap konsisten dan tetap teguh, mempunyai iman yang teguh, iman yang kokoh. Seperti Daniel yang ketika disuruh menyembah berhala mereka tidak mau. Dan di saat itu mereka bilang sekalipun mereka mati pun mereka tidak akan pernah menyembah berhala. Dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman dari raja, namun mereka tetap Tetap taat. Dan di saat mereka mendapatkan hukuman tersebut, Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan mereka. Dari situ mereka adalah sosok pemuda yang mengajarkan kepada kita anak-anak muda zaman sekarang bahwa perlunya kita punya iman yang kokoh, iman yang teguh terhadap Tuhan, teman-teman. Seperti itu. Demikian, itu adalah poin kedua. Dan di poin ketiga terkait dengan tema menggunakan masa muda untuk kemuliaan Allah, itu adalah tema yang ketiga, pentingnya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, teman-teman, bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sesibuk-sibuk apapun kita, waktu kita bukan 24 jam dalam hidup. Sesibuk-sibuk apapun kita luangkan waktu kita sedikit saja untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat kisah Samuel, ketika Tuhan memanggilnya, dia langsung taat kepada Tuhan. Karena apa? Dia peka terhadap Tuhan. Dia peka terhadap suaranya Tuhan. Pentingnya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan ini adalah bagaimana kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, karena hubungan ini menjadi dasar. Hubungan pribadi dengan Tuhan ini menjadi dasar bagi kehidupan rohani yang sehat dan bermakna. Alasannya kenapa? Kenapa pentingnya kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Ada beberapa alasan kenapa pentingnya kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Alasan yang pertama yaitu menemukan tujuan hidup yang sejati. Tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, hidup seringkali terasa kosong dan tanpa arah. Hubungan dengan Tuhan membantu kita memahami tujuan penciptaan kita. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tujuan kita diciptakan di dunia ini apa? Salah satunya harus memuliakan nama Tuhan. Tetapi apa? Seringkali kita mengabaikan tujuan-tujuan tersebut. Kita lebih mencari kesenangan pribadi dan hal-hal yang memuaskan pribadi kita, aktualisasi diri kita. Kita melupakan tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk menjadi untuk apa? Seperti itu. Kita lupa tentang tujuan pribadi kita diciptakan di dunia ini untuk apa, teman-teman. Jadi kita perlu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu untuk menemukan tujuan hidup yang sejati. Ketika kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita berdoa, kita bersatu dengan Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita ke depannya, Tuhan akan nyatakan melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui saat kita berdoa. Akan ada saja rema-rema Tuhan yang akan kita dapatkan ketika kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Alasan yang kedua, teman-teman, yaitu apa? Menjadi panduan untuk hidup benar. Menjadi panduan. Jadi ketika kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita membaca Alkitab, Alkitab menjadi acuan kita, Alkitab menjadi role model kehidupan kita, sehingga kita tidak terkecoh dengan kehidupan dunia yang ada, tetapi kita terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, seperti itu, kita perlu untuk menjadi hidup benar, terus semakin hari kita semakin perbaharui hidup kita untuk menjadi semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita mengetahui apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Jadi alasannya menjadi panduan untuk hidup benar. Alasan ketiga, teman-teman, mengapa pentingnya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu kita perlu untuk membangun hubungan iman yang kokoh dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan melatih iman kita untuk tetap percaya pada Tuhan di tengah tantangan hidup. Ya teman-teman, di tengah tantangan hidup. Mari saya undang kita semua bersama-sama membacakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Yesus Kristus. Setiap kita ingin mempunyai iman yang kokoh tanpa melalui firman Tuhan, saya pikir itu omong kosong. Itu hal-hal yang bullshit. Tapi kalau kita ingin memiliki iman yang kokoh, perlunya kita untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu, akan ada buah-buah dari kehidupan kita yang akan dilihat oleh orang lain. Kita akan menjadi beda dari orang lain. Tuhan bilang apa? Jadilah terang dan garam dunia. Dan itu, kalau kita mau menjadi garam dan terang dunia, perlunya kita untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu adalah
poin-poin dari tema yaitu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tentunya dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan pasti akan ada banyak tantangan, teman-teman. Salah satu tantangan yang akan kita sering hadapi yaitu godaan hidup duniawi. Masa muda seringkali dipenuhi dengan godaan seperti pergaulan buruk, kecanduan teknologi, hedonisme, dan sering kita anak-anak muda mengejar yang namanya popularitas. Pokoknya kita selalu melupakan kita menggunakan teknologi untuk menggunakan teknologi dengan waktu yang berlebihan, sehingga kita lupa bahwa perlunya kita untuk menyisihkan waktu kita dengan Tuhan. Oke, di sini penggunaan teknologi, kecanduan teknologi itu bukan berarti kita harus melepaskan teknologi. Tidak, kita kecanduan lagi sesuatu yang berlebihan, yang sampai-sampai kita mengutamakan teknologi itu menjadi hal yang utama dan yang pertama dalam hidup. Seharusnya tidak boleh ya teman-teman, karena seperti itu sangat merusak kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Dimana kita terlalu sibuk dengan pergaulan kita sangat sibuk mencari yang namanya popularitas. Jelas-jelas kita melihat bahwa godaan hidup duniawi itu adalah salah satu tantangan. Dan mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Itu mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 ini menekankan kepada kita bahwa jangan sampai kita tersesat dengan kehidupan dunia kita karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita atau saya yang biasanya kehidupan saya itu adalah kebiasaan saya membangun sebuah habit, kebiasaan yang baik. Dan ketika saya bergaul, saya mungkin tidak tahan dengan godaan-godaan duniawi. Akhirnya pergaulan saya, kebiasaan-kebiasaan saya yang baik dulunya itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saya membawa pengaruh negatif, saya membuat kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan selalu menekankan kepada kita semua bahwa perlunya kita untuk menjaga pergaulan kita, teman-teman. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, teman-teman. Dan juga di dalam 2 Timotius ayat yang ke-2 itu pasal 2 Timotius pasal yang kedua, teman-teman, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22 itu menekankan kepada kita semua bahwa itu menjelaskan kepada kita bahwa sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Pentingnya kita untuk mencari sebuah komunitas yang saling mendukung, komunitas orang percaya yang saling mendukung, sehingga ketika kita lemah, kita punya saudara, sahabat-sahabat yang selalu mendukung kita ketika kita hampir terjatuh di dalam dosa, teman-teman. Seperti itu. Tantangan yang kedua adalah tekanan dari pergaulan atau budaya modern. Banyak anak-anak muda sering menghadapi tekanan dari teman sebaya untuk mengikuti tren atau nilai-nilai yang bertentangan dengan iman mereka, seperti mengejar kesenangan sesaat. Tidak jarang banyak anak-anak muda yang mereka itu hanya mau mengikuti tren supaya tidak terkesan mengikuti tren, sehingga akhirnya mereka kebiasaan mereka yang baik ketika mereka mengikuti tren itu dengan pergaulan yang buruk, akhirnya berubah kebiasaan baik itu menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2 itu mengatakan seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ketika kita mengikuti tren-tren yang salah, tren-tren yang menyakiti hati Tuhan, dan juga kita hanya bilang, saya takut nanti kalau saya ikut ini, nanti saya teman-teman bilang apa? Kalau saya tidak ikut ini, nanti saya teman-teman bilang, ini so suci dan lain sebagainya. Kita terlalu takut dengan tekanan-tekanan seperti itu, sehingga akhirnya kita mengorbankan kehidupan kita dengan Tuhan hanya untuk mengikuti tren-tren seperti itu. Itu semua salah, teman-teman. Karena apa? Roma 12 ayat 2 itu sudah jelas menekankan kepada kita bahwa semua yang kita lakukan itu punya yang namanya hukuman. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan itu mungkin saja kita merasa senang ketika kita melakukan seperti itu, tetapi juga kita akan dihukum oleh Tuhan karena itu semua hal yang salah. Kita mengejar kesenangan pribadi kita mengejar kesenangan yang bersifat sesaat, teman-teman.
tantangan-tantangan yang kita hadapi ini semua teman-teman tentunya juga punya solusi ya teman-teman. Tentunya juga punya solusi dalam kehidupan kita. Jadi kita punya banyak sekali tantangan, rasa tidak percaya diri atau kita takut gagal, itu semua tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam menggunakan masa muda kita untuk memuliakan Allah. Dan juga kita mungkin kehilangan fokus pada kehidupan kekal karena kita selalu terdistraksi, selalu terlalu terpengaruh dengan kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Tapi semuanya itu punya solusi. Semua itu punya yang namanya solusi. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya tantangan yang kita hadapi semuanya punya solusi. Solusinya apa? Kita perlu untuk memiliki disiplin rohani. Memiliki disiplin rohani yaitu adalah membangun relasi dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Mari setiap kita anak-anak muda kita kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengintimidasi kita. Yang akan mengintimidasi kita hanyalah iblis. Ketika kita ingin berbalik kepada Tuhan, ketika kita ingin kembali kepada Tuhan untuk kita menyerahkan hidup kita, masa muda kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu dengan senang hatinya membuka tangannya untuk menerima kita. Tetapi seringkali kita mudah terpengaruh oleh iblis, kita mudah terintimidasi oleh iblis sehingga kita tidak mau kembali kepada Tuhan. Di dalam solusi ini saya mau bahwa kita perlu memiliki disiplin rohani, kita terus membangun relasi kita dengan Tuhan, kita perlu membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita terus membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan sehingga apa yang mau Tuhan nyatakan, apa yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semuanya tergenapi. Apa yang mau Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita semuanya tergenapi dalam kehidupan kita teman-teman. Yang kedua, kita perlu untuk kita perlu untuk memilih komunitas yang mendukung pertumbuhan iman kita. Kita perlu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani untuk mendukung pertumbuhan iman kita teman-teman. Janganlah, firman Tuhan jelas mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena semuanya itu akan menjadi sesuatu yang mengakibatkan diri kita itu bagaimana ya teman-teman, kayak mengakibatkan diri kita menjadi sesuatu yang tidak berharga di mata Tuhan ketika kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di situ iman kita ketika kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, iman kita akan redup. Iman kita tidak akan kokoh. Karena kita tidak bergabung dengan saudara-saudara kita di dalam satu komunitas untuk kita saling mendukung, saling menopang satu sama lain teman-teman. Yang ketiga, kita perlu yang namanya menggunakan waktu luang untuk melayani Tuhan. Jika setiap kita diberikan talenta atau kelebihan, mari kita gunakan setiap kelebihan talenta yang ada untuk kita melayani Tuhan di dalam sebuah gereja atau dalam komunitas. Semuanya itu adalah bagian kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke teman-teman, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita bahas bersama mengenai dengan tema menggunakan masa muda untuk kemuliaan Allah. Di sini ada beberapa kesimpulan yang saya ambil tentang tema tersebut. Masa muda adalah waktu berharga yang diberikan Tuhan untuk dipakai melayaninya. Jangan tunggu hingga tua untuk mulai taat dan setia. Kita ingat firman-Nya, Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi teman-teman, di akhir ini, sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita gunakan masa muda kita untuk kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, melayani Tuhan. Apapun juga yang kita perbuat, mari kita perbuat segenap hati untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita persembahkan masa muda kita bagi Tuhan. Jangan takut untuk berbeda dari dunia ini, karena kita dipanggil untuk menjadi terang dan terang dunia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kiranya tema ini menggunakan masa muda untuk kemuliaan nama Tuhan boleh bermanfaat bagi teman-teman semuanya, sehingga semakin hari teman-teman yang jauh daripada Tuhan, mari kembali kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah marah kepada kita, tetapi Tuhan akan dengan senang hati membuka tangannya untuk setiap kita yang mau punya hati untuk berbalik kepadanya. Mari setiap kita membangun kebiasaan yang baik, kita terus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, terus dekatkan diri kita dengan Tuhan dan bersatu dengan Tuhan. Terima kasih dan shalom.